hadis dan Quran dan hadis. Mungkin kalau nggak dari situ mungkin ada ijma yang dikias di antara kedua Quran dan hadis itu, Pak. Nah, setelah kebetulan saya ada saudara di daerah Sragen, Pak. Dia juga kebetulan anggota MTA. Saya suka dikasih diklat dari MTA, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jasaria, Pak, dari Jakarta. Oh iya. Tepatnya Cawang 3. Oh iya, gimana? Saya kebetulan di rumah saya ada wifi, Pak ya. Saya suka mendengarkan pengajian MTA, lantas Roja. Saya tertariknya gini, Pak. Di situ ada kemurnian dari Quran dan hadis. Memang Nabi juga mewasiatkan dua itu, Pak, hadis dan Quran dan hadis. Mungkin kalau nggak dari situ mungkin ada ijma yang dikias di antara kedua Quran dan hadis itu, Pak. Nah, setelah kebetulan saya ada saudara di daerah Sragen, Pak. Dia juga kebetulan anggota MTA. Saya suka dikasih diklat dari MTA, Pak, mengenai ajaran dari MTA. Ya. Saya lihat, wah bagus, hadisnya soheh semua. Kenapa soheh? Saya lihat di situ perawinya Bukhari, Muslim. Bukhari itu sudah dikenal soheh dan Muslim juga soheh dan gabungan keduanya juga soheh, Pak. Itu lantas yang saya kurang paham mungkin di sini satu, Pak. Kita kan di sini bicara masalah perintah dan larangan. Berarti kan kita di situ bicara masalah fikih. Fikih itu kan aturan main dari perintah dan larangan, Pak ya. Bicara fikih, kita menggunakan SOP, standar operasional prosedur, yaitu para ulama tempo dulu, mungkin seperti mazhab keempat mazhab, atau mungkin bisa 5 ya, seperti Hambali, Hanafi, Syafi'i, Maliki, atau mungkin bisa ditambah lagi Ja'far As-Siddiq dan sebagainya, Pak. Itu buat SOP standar fikih, Pak. Yang saya lihat di kelas sini kok tidak ada kaki tangan, kaki tulisan kaki mengenai misalnya masalah yang kita bahas masalah zakat. Saya lihat sudah bagus ya di sini hadisnya soheh semuanya. Lantas ini kita kan bicara masalah fikih. Seharusnya kita mengikuti SOP yang ada dari para ulama seperti kayak masa-masa itu, Pak. Mungkin dari Syafi'i itu kan bisa dia membuat itu kan juga berdasarkan Quran dan hadis juga yang soheh juga, Pak. Dan sudah pemikiran yang matang sekali, Pak. Mungkin ada sedikit kaki tangan tulisan tangan Syafi'i, Imam Syafi'i atau Hambali atau Hanafi, Pak. Jadi kita bisa, oh iya ini. Itu pertama buat saya, Pak. Ya. Dari pertanyaan pertama. Yang kedua ini, Pak. Masalah materi tadi, masalah zakat fitrah, Pak ya. Zakat fitrah di situ si penerimanya kok ada 8 golongan, Pak ya. Pertama, fakir, miskin dan sejenisnya sehingga ada 8 golongan, Pak ya. Yang saya tanyakan, kenapa yatim tidak disebutkan? Kenapa Allah tidak masukkan yatim? Mungkin ada apa di situ? Ya. Itu. Lantas yang kamu tanyakan apa? Pak, mungkin anak yatim ini mungkin bisa orang tuanya kaya, mungkin sehingga dia kekayaannya dia nggak dimasukkan ke dalam penerima zakat. Itu mungkin nggak tahu. Saya minta pendapat dari Pak Ustadz. Lantas yang kedua, ketiga ya. Ketiga tadi di sini disebutkan ada hadis mengenai penerima zakat. Itu mujaki yang memberikan zakat. Di situ dalam kandungan berhak memberikan zakat, Pak. Sedangkan saya tahu kan setiap jiwa berhak memberikan zakat. Jiwa ini kan, ini saya masih bingung, Pak. Jiwa ini dalam kandungan ini saat kandungan yang sudah diberi 4 bulan kandungan sudah dibeli kayak perjanjian sama Allah, atau sebelum itu bisa dikenakan zakat, Pak. Saya rasa sementara pertanyaan itu dulu, Pak Satya. Maaf ya, Pak Satya. Terima kasih, Pak Ustaz. Ya, baik. Jadi memang Nabi kita meninggalkan 2 perkara. Islam itu ditinggalkan oleh Rasulullah hanya 2 perkara. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabihi. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Barang siapa pegang teguh 2 perkara itu pasti dijamin selamat. 2 perkara itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa Nabi tidak meninggalkan Imam Syafi'i, tidak meninggalkan Imam Hambali, tidak meninggalkan Imam Malik dan sebagainya dan sebagainya? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik itu pun rujukannya kepada Quran dan
sunnah. Fikih itu harus kembalinya pada SOP-nya juga Quran dan sunnah. Model SOP itu kan. Coba sekarang saya tanya. Ya. Orang tidur menurut SOP yang dibuat manusia itu batal sholatnya atau tidak? Batal wudhunya tidak? Batal. Ya, SOP berikutnya kecuali kalau tidurnya itu dengan duduk. Kalau tidurnya dengan duduk tidak batal. Itu kan? Ya yang dari Jakarta umumnya gitu kan? Nah, ternyata Nabi pernah ngalami. Nabi itu pernah tidur sampai mendengkur. Mendengkur tahu mendengkur? Ngorok. Nek tidur sampai mendengkur berarti tidur tenan apa enggak? Tidur tenanan kuwi. Tahu-tahu mendengar adzan dikumandangkan oleh Bilal adzan. Begitu adzan Nabi bangun. Terus Nabi sholat tidak usah wudhu. Tidak usah wudhu. Berarti menurut SOP Nabi ya, tidur membatalkan wudhu tidak? Tidak. Ya, menurut SOP tadi kalau tidur dengan berbaring ya batal. Lah Nabi tadi tidur sampai mendengkur, tidak dijelaskan Nabi itu berbaring atau duduk, tidak dijelaskan. Yang penting Nabi tidur. Begitu dengar adzan Nabi bangun terus sholat tidak usah wudhu. Berarti tidur tidak membatalkan. Tuh. Ya, terus menurut SOP ya, laki perempuan kalau sudah berwudu bersentuhan batal. Ada? Maka ketika dulu waktu ibadah haji kebetulan saya berbarengan dengan orang yang menurut SOP-nya. SOP-nya katanya menurut SOP-nya Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah ketika haji mau tawaf, kebetulan hajinya bareng saya itu. Ya dah? Istrinya mau tawaf sama suaminya penuh waktu itu. Nah, padahal kalau digandeng batal. Ya, kalau tidak digandeng hilang. Terus istrinya tapi Pak. Ya, terus bapaknya wis nang kene ora sah madhaban. Nah, kalau mengikuti madhab bingung kan? Anda kembali pada SOP Nabi jelas. Nabi itu mau sholat, sudah wudhu, mencium istrinya. Mencium itu nyentuh apa tidak? Nabi terus sholat, tidak balik wudhu. Pernah Nabi pas sholat, sujud kena kaki istrinya, kebetulan lampunya mati ya. Nah, sujud itu pas kakinya istrinya pas malam itu sujud, mencium kaki istrinya pas sujud. Nah kalau bersentuhan batal kan mesti Nabi langsung batal wudhu dulu, ndak sholatnya diteruskan. Nah dari situ berarti bersentuhan laki perempuan suami istri itu tidak membatalkan. Tuh nurut siapa itu? Nurut SOP Nabi. Nah sekarang menurut SOP Imam Syafi'i katanya tadi orang itu batal lah, pilih mana? Kita bukan mengecilkan Imam Syafi'i. Maka pendapat-pendapat itu boleh. Tapi pendapat yang tidak boleh disangka itu pendapatnya Nabi. Gitu? Nabi. Lagi. Ya. Menurut SOP, kalau ada anjing ya, menjilat, itu harus dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu. Ya, maka umumnya umat Islam kalau kejilat anjing basuh dengan 7 kali sekali dengan debu. Padahal Nabi itu menjelaskan idza walagha itu menjilat, memang menjilat. Kalbi fil ina, di dalam bejana. Artinya Nabi menjelaskan kalau ada bejana tempat air minum untuk orang,
kebetulan diminum anjing. Walagha itu menjilat. Memang anjing itu kalau minum menjilat-jilat, tidak ngokop seperti kambing, kerbau, enggak dijilat-jilat. Nah, kalau ada bejana tempat minum orang kok dipakai minum anjing, sisa airnya harus dibuang. Ya, tempatnya tadi dibasuh 7 kali, yang sekali dicampur dengan debu, itu baru bersih. Nah, orang-orang menurut SPP katanya menjilat apa saja harus dibasuh 7 kali. Sekarang menurut SPP Nabi sekarang, Nabi malah ngendika, kalau kamu melepaskan anjing untuk berburu binatang dengan kamu baca basmalah, kemudian binatang yang diburu tadi ditangkap anjingmu, anjing yang berburu tadi, sampai berkelahi dengan anjing sampai mati binatang tadi, kemudian dibawa pulang oleh anjing, diserahkan majikannya, itu tidak usah disembelih, boleh dimasak langsung dimakan, tidak diperintah membasuh. Nah, kira-kira kena liurnya enggak kira-kira? Nah, berkelahi tadi sudah kena liur, terus dibawa pulang tadi, anjing bawa pulang binatang buruan itu tidak dipikul. Dengan apa membawanya? Moncong dicokot, kena liur lagi gitu loh. Kena liur lagi. Itu terus kalau udah mati, udah enggak usah disembelih, langsung dikeleti, dimasak, dimakan. Halal, tidak usah dibasuh 7 kali dengan gula. Inilah SOP Nabi. Maka kalau kembali pada Quran dan Sunnah tidak akan bingung. Kalau kembali pada SOP buatan manusia mesti bingung. Kadang SOP imam satu dengan SOP imam lain beda kok. Beda. Nah, ini sing tinggu. Dan beliau pun tidak suruh mengikuti dia kok. Beliau itu juga mengatakan, kalau apa yang saya katakan itu atau fatwaku atau ucapanku berbeda dengan kata Nabi, ditemukan hadis Nabi yang sahih, ya, baik saya masih hidup atau sudah mati, buang pendapatnya itu, ambil hadis Nabi tadi. Jadi suruh membuang pendapatku, ambilan yang dari Nabi. Itu beliau sendiri mengatakan begitu. Jadi beliau tidak mendirikan madhab, hanya kita-kita aja yang mengatakan. Beliau tidak mau diikuti, ikutilah aku itu tidak mau. Beliau pun juga mengikuti Nabi gitu loh. Mengikuti Nabi. Nah, itu perlu diketahui. Nah, ente pernah nggo ijma qiyas, kalau pakai Quran dan hadis pasti pakai ijma qiyas. Pakai ya, ijma'nya, tapi yang dipakai di MTA ini ijma'u sahabah, bukan ijma' ulama. Tapi kalau jamaah ulama bingung. Ya, ijma' itu kesepakatan. Ulama itu jarang sepakat loh. Itu. Nah, sekarang Majelis Ulama Indonesia sudah Majelis Ulama kan pusat toh. Itu mengharamkan rokok. Masih ada enggak ulama yang rokok? Orang Islam yang rokok ada enggak? Ya ini keputusan ulama kok kamu langgar. Gitu? Nah, maka kesepakatan itu yang dipakai kesepakatan para sahabat. Sahabat Nabi. Satu contoh ya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW hidup, orang yang mabuk hukumannya didera berapa kali? Cambuk berapa? 40 kali. Ya, orang mendem cambuk hukumannya 40 kali. Nah, ketika Umar bin Khattab tidak 40 kali, beliau menjadi khalifah, kalau ada orang mabuk dicambuk berapa kali? 80 kali. Ya, berarti kan ngungkuli itu. Lah saat itu sahabat-sahabat yang lain, Utsman masih ada, Ali masih ada, yang lain-lain sahabat masih ada banyak, tidak menentang. Berarti sahabat-sahabat sepakat. Sepakat. Gitu kan? Nah, juga ketika Utsman bin Affan ketika zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman azan Jumat itu azannya 1 kali. Ketika Utsman bin Affan azannya 2 kali, yang satu dilakukan di Aurok di pasar. 2 kali azannya.
Sedang saat itu sahabat-sahabat yang lain masih hidup, Ali ya masih hidup, tidak menentang mereka. Berarti kesepakatan para sahabat Nabi. Dan para sahabat Nabi sudah sepakat menyepakati itu kan. Itu yang kita pakai. Nek ulama sampai hari ini ulama ora tahu sependapat. Tidak pernah sependapat. Coba golek ulama apa yang sependapat. Ya kan? Lagi rokok jelas ora. Lah pendapat. Ada lagi ulama-ulama yang baru memakai aja pakaiannya. Itu ya. Ana sing nganggo jubah itu seolah-olah wajib. Nah, ora jubah ora kaya nabi lah. Ada lagi ulama yang jenggot itu harus. Ada ulama yang tidak jenggoten ya boleh lah sing diturut. Nah, maka itulah. Jadi ijma itu dipakai. Kias juga dipakai. Kias itu mengkias sesuatu yang sejenis. Kalau anjing dikiaskan pada babi itu enggak. Kan orang mengatakan tuh tadi malam waktu nafar di anak ikut pengikut nafar di Makam Haji itu loh. Ya. Saya kebetulan kan mengisi sana. Ya kan itu. Umumnya yang mengatakan anjing tadi kalau menyentuh anjing, babi pun kalau menyentuh babi sama dengan menyentuh anjing. Anjing disamakan dengan babi. Kalau itu namanya mau dikiaskan itu jadi kias yang tidak pas. Anjing kok dikiaskan babi ya enggak pas ya. Nah, itu maka kalau mengkias itu sesuatu yang sejenis. Nah, gitu ya. Jadi bukannya kita mengabaikan Imam Syafi'i, beliau itu orang alim. Tapi beliau pun juga tidak menyuruh mengikuti dirinya. Suruh mengikuti Nabi. Adapun terus orang membuat SOP mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Malik atau Imam Hanafi itu buatan manusia sekarang. Wong imam-imam itu sendiri tidak menyuruh mengikuti dirinya kok. Kalau apa yang saya katakan, pendapat saya katakan ternyata kamu temukan hadis Nabi bertentangan dengan apa yang saya katakan, ambil pendapat Nabi, buang pendapat saya. Itu pendapat beliau. Jadi beliau pun mengarah untuk mengikuti Quran dan Sunnah. Gitu. Ya, kalau apa yang saya katakan itu dipikir dulu. Sosok urung seneng wis apa dari MTA wis ora seneng. Tolak saya mulai mentah kuwi mau. Afsiran kowe MTA cik mentah. Nanti kalau ini matangnya piye mbuh. Itu kan aneh tak? Nah, ada lagi ulama yang berpendapat, ya tak? Aja mau melu Quran Sunnah tok. Quran Sunnah tok apa bisa sholat kamu? Nah, itu ulama bingung tak? Lah Quran Sunnah kok ora iso sholat, wong Nabi aja memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu kalau kamu seperti melihat aku sholat. Berarti sholat itu suruh cara Nabi. Lah kok nek menurut Quran Sunnah tok apa iso sholat? Lah sholat itu cara fikih katanya. Lah fikih apa? Diambil dari mana? Nah, fikih itu kan hukum Islam itu diambil kan dari Quran, dari hadis. Nah, fikih karangannya sendiri kan tidak sah. Banyak kalau masalah. Nah, tadi menyentuh perempuan batal itu termasuk fikih. Tidur batalkan wudu apa tidak termasuk fikih. Ya, itu fikih itu. Toharoh itu fikih. Di MTA itu di masalah fikih ibadah, sus diterangkan masalah toharoh dari bersuci sampai sholat diterangkan semua. Dasarnya dari hadis-hadis. Kok tidak ada catatan kakinya? Catatan kaki misalnya hadis riwayat Bukhari itu catatan kakinya sudah jelas kan, malah cetok itu. Hadis itu riwayat Muslim ya riwayat Muslim. Hadis itu kalau ada doifnya diterangkan hadis ini doif, kedoifannya di sini karena perawinya begini, perawinya tidak dikenal atau karena terputus riwayatnya, itu diterangkan semua. Brosur yang kita keluarkan itu ada catatan, tetapi tidak ditulis di kaki, langsung dituliskan catatan itu, langsung. Misalnya hadis riwayat Bukhari orang kok tidak ditulis hadis itu, terus catatannya yang ngisori kayak nomor riwayat Bukhari langsung ditulis jejer ke hadisnya kuwi kok. Luwih ceton malah ya toh. Nah, disemak dulu apa yang diajarkan tadi, dipahami dulu, disemak, nanti baru nyandak. Mulai catatan kaki, nggo apa kaki wis dijejer kene ngono kok. Ora usah nganggo kaki ya. Ya, itu ya.
Kemudian mengenai zakat, mengapa anak yatim kok tidak masukkan? Lain menurut SOP kita, orang mau anak yatim usul sisan, kenapa orang jompo tidak dimasukkan? Lah kok kenapa biasa? Itu pembagian zakat itu menurut SOP Allah. Lah kok anggap Allah piye iki cah yatim malah ora dikeki ya begitu. Lah apa mau menyalahkan Allah? Nah, maka kalau orang muslim dibaca surat Al-Ahzab 36 tuh. Itu orang mukmin itu SOP-nya Allah. Coba dibaca 36 Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ya kan? Kalau kamu orang mukmin, apa yang menjadi keputusan Allah itu tidak ada pilihan lain. Kalau Allah menetapkan pembagian zakat itu 8 golongan, tidak termasuk anak yatim, terima, tidak keberatan. Kalau kamu tambah sendiri, malah menjadi kamu sesat dan sesat yang nyata. Seolah-olah lebih pintar daripada Allah. Allah ini piye, wong cah yatim malah ra dikei. Nah, itu ketetapan Allah seperti itu. Ya kalau kita orang mukmin ya sudah terima apa ketetapan Allah itu. Kalau pembagian zakat jangan kamu berikan kepada anak yatim. Anak yatim pun tidak punya hak. Nah gitu loh. Nah kalau anak yatim miskin, anak yatim kok miskin? Anak yatim mesti ada yang ngopeni. Lah yang ngopeni siapa? Kalau yang ngopeni dia orang miskin, lah itu perlu diberi, bukan anak yatimnya. Miskinnya tadi yang diberi. Anak yatim mlebu, yatim anaknya presiden, ya presidennya mati, ya misalnya Pak Karno, Pak Harto, Pak Soeharto kan presiden, terus ditinggal mati Pak Soeharto, ya nah? Apa itu anaknya itu yatim? Merasa ado itu yang orang kaya di sini Pak Bos dari Sritek itu, Pak Lugito meninggal dunia. Anaknya tadi yatim. Ning karo sing jek duwe bapak, sing duwe ibu jek sugih kuwi. Apa mbok usulke? Ini anak yatim enggak diberi, gitu. Nah, maka Allah itu lebih bijaksana. Ya, maka kalau orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, Allah sudah membuat suatu keputusan tentang sesuatu hal, tidak ada pilihan lain kecuali ya ikuti keputusan Allah itu. Barang siapa yang tidak taat dengan keputusan itu, membuat keputusan lain, dia telah sesat yang nyata. Nah, jadi tidak usah pakai catatan kaki, itu langsung dijejer ke Al-Ahzab 36. Udah, rasa anggo catatan kaki, catatan. Jejerkan wae catatannya. Ya, dah, apalagi tadi? Yang masih di kandungan diberi di zakat tadi. Anak dalam kandungan, ya itu Bapak tidak baca tadi. Dalam brosur tadi sudah ada. Para sahabat-sahabat dulu, karena yang dihitung itu jiwa, yang sudah ditanggung jawabnya. Kalau sahabat dulu sampai ada yang mengeluarkan zakat fitrah anak yang masih di dalam kandungan, karena itu jiwa. Yakin walaupun ini belum lahir, tapi yakin yang saya kandung ini mesti anak, bukan kambing, gitu. Kalau kambing tidak perlu dizakati, tapi saya yakin yang saya kandung itu anak, ya sudah dihitung jiwanya, ya sudah dihitung. Masa sahabat dulu yang di zakat fitrah itu tidak hanya yang sudah lahir, anak masih dalam kandungan pun dizakati. Di dalam brosur tadi sudah ada, diterangkan di situ. Nah, maka kalau kita mengikuti SOP itu juga boleh. Kita mau mengikuti
kalau ibu-ibu yang hamil atau bapak yang istrinya hamil dalam kandungan ada anaknya, zakat fitrah nanti dibayar sekali boleh walaupun belum lahir. Nah, kok lahir siji apa loro, nek turai wae ora apa-apa, zakati loro ya ora apa-apa. Bae lahir siji ya loro, faman tatawa khairan fahuwa khairullah. Nek luweh zakatmu le akeh baline nyang awakmu dhewe. Nah, lah kalau kita mengikuti itu berarti mengikuti sunnah sahabatnya. Boleh itu. Karena Nabi juga mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Jadi kita suruh mengikuti Nabi dan sahabat-sahabat Nabi yang mendapat petunjuk. Nah, itu boleh kita mengikuti itu. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Ya, artinya tidak yang dizakati yang sudah lahir saja, yang masih kandungan tidak dizakati tidak dosa. Tapi kalau kamu menzakati berarti mengikuti sunnah sahabat boleh.